Halo teman-teman, welcome to TPM, Talkline Podcast Management. Kembali lagi bersama aku, Adinda Azhara, mahasiswi manajemen 2020. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang nggak kalah istimewa. Ada yang bisa nebak lagi siapa? Pasti nggak ada kan? Oke, kita langsung sambut aja bintang tamu kita, Melan. Hai. Halo. Halo Dinda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita tos dulu. Iya. Yeay. Nah, Melan boleh nih langsung memperkenalkan diri? Iya, halo semuanya, kenalin aku Melan. Aku sekarang tingginya di Jogja, tapi sekarang lagi kuliah di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan manajemen angkatan 2020. Oh, berarti baru masuk ya? Iya, maba. Nah, Melan ini sekarang lagi sibuk ngapain sih selain kuliah online? Kalau sibuknya sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk organisasi, terus aku juga lagi ngerintis usaha kecil-kecilan. Wah, ngerintis usaha. Iya. Usahanya di bidang apa nih? Kalau usahanya sendiri aku nih usaha, kebetulan ini aku usaha BTW sama temanku ya, yang dari univ lain. Join gitu ya? Nah iya, jadi aku ini usahanya di sektor kuliner, lebih tepatnya tuh aku kayak usaha makanan ringan. Nah, tapi emang sekarang produknya lagi brownies kan, lagi adanya brownies, tapi soon bakal ada produk-produk yang lainnya yang bakal kita launching gitu. Oh, berarti usaha makanannya ini lebih ke dessert. Iya, dessert gitu, makanan apa manis. nih? Untuk namanya tuh kita ada namanya Puffs Kitchen. Nah, Puffs Kitchen ini kan Puffsnya tuh aku kalau sama teman-temanku tuh kebetulan dipanggilnya Pupa ya, jadinya Puffsnya gitu. Terus ada temanku, aku kebetulan joinan sama temanku tuh namanya Vidya, jadi kalau dia gabungin namanya Puffs. Nah kayak gitu. Oh, jadi terinspirasi dari dua nama gabungan itu betul, ya? Betul, aku sama temanku. Nah, Puffs Kitchen ini mulai dari tahun kapan ya? Kebetulan baru tahun kemarin awal Juni 2020 pas awal-awal pandemi itu aku sama temanku baru buka usahanya, mulainya di situ. Oh, jadi ini buka usaha gara-gara gabut pandemi ya? Iya, aku nih awal-awal kan sama temanku tuh kayak hobi banget makan nih. Terus gimana sih kita implementasiin ini tuh buat bisnis, bisa jadi peluang bisnis buat kita. Nah, kita coba buat bikin brownies, dijadiin bisnis kita sekarang yang alhamdulillah udah mau setahun. Oh, alhamdulillah. Gitu. Oh, berarti ini awal mula berdirinya gara-gara sama-sama suka makan? Iya, betul. Hobi banget makan kan. Aku sama temenku tuh kemana-mana cari makanan. Nah, kayak yang apa nih, mau bikin apa nih, kan lumayan juga buat nambah-nambah uang jajan kan. Oh iya, bener banget. Iya. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan cari uang susah ya. ya. Bener banget. Nah, Melan, yang namanya usaha kan nggak mungkin dia lurus-lurus aja, pasti banyak naik turunnya, lika-likunya. Nah, tantangan yang dihadapin sama Melan ini gimana? Kalau buat liku-likunya sendiri ya, aku mau cerita dari awal ngebentuk ini ya, kayak berani nggak ya nih aku buka usaha, sedangkan kan aku sama temanku nih sama-sama kuliah, bakal bentrok nggak ya jadwalnya. Nah, awalnya lika-likunya tuh pertama bikin bisnis tuh kayak gitu. Kalau dari aku, karena emang fokusnya tuh kita emang kuliah, walaupun punya bisnis tuh tapi tetap fokusnya kuliah karena tanggung jawabnya kita tuh di situ kan. Nah, tapi terus selama berjalannya usaha ini ya ada beberapa lika-liku, ada beberapa masalah, antara lain kayak misalnya produk gagal pernah, terus miskom internal antara aku sama temanku tuh juga pernah, miskom kita sama customer kita juga pernah. Terus pernah juga nih ada kejadian customernya hilang-hilangan waktu hari H juga pernah. Oh, jadi customernya tuh susah dihubungi gitu? Iya, jadi kayak waktu itu dia ambilnya tuh sistem COD gitu loh, jadi COD, jadi waktu hari H pas kita mau nganterin, pas kita mau COD sama dia nggak bisa dihubungin sama sekali, jadi kayak yaudah barangnya juga gitu aja gitu. Oh, nah terus barangnya tuh dikemanain kalau kayak gitu? Nah, kebetulan kalau aku sama temen tuh gimana caranya barang itu bisa tetap kejual ya, walaupun emang profitnya nggak seberapa, tapi dengan barang yang istilahnya kayak yang
Enggak, daripada kebuang ya? gitu. Oh, jadi terus kita tetap kalau ada dijual. Ready stock kayak iya, gitu ya? Okay. Tapi dengan harga yang dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Oke. Nah, kalau dari kamu untuk ngelewatin lika-liku itu gimana sih caranya? Kalau untuk ngelewatin lika-liku tuh sebenarnya lika-liku tuh pasti selalu ada ya, misalnya kita udah ngelewatin nih yang sekarang nih lika-liku sekarang, tapi itu pasti kedepannya tuh bakal ada lika-likunya lagi, masalah yang sekarang nih selesai, tapi selanjutnya tuh bakal ada masalah-masalah yang datang yang baru. Jadi menurutku tuh kalau misalnya seberapa lama aku bisa ngatasin itu, aku sama temanku bakal tetap terus survive buat bentuk usaha ini, buat tetap gimana caranya nih tetap produk kita tuh tetap high demand gitu. Oke, nah kalau dari Melan ada nggak sih tips buat survive-nya itu? Oke, kalau tips tuh kembali kita ya kan tadi lika-likunya tuh pertama kayak aku sama temanku bentrok jadwal nih. Nah kita misalnya ambil jadwal open pre-ordernya itu emang yang kalau nggak hari Sabtu Minggu yang sama-sama kita free. Nah untuk misalnya kalau produk gagal ya kita tuh bikin produk baru lagi yang itu walaupun profitnya tipis, jadi kayak kan udah gagal kita harus bikin lagi nih, bahan-bahannya bikin lagi, kita profitnya berkurang, tapi kita pengennya tuh barangnya nyampe ke customer tuh barang yang bagus. Jadi customernya juga loyal ke kita. Iya, gitu. Berarti Melan ini usahanya lebih mementingkan kualitas. Iya, bener banget. Terus kalau misal masalah itu bisa dikomunikasiin ya yang bentrokan jadwal tadi. Iya, kita tuh saling komunikasi gitu loh, walaupun sama-sama kuliah, sama-sama sibuk, tapi kita juga harus saling ngertiin kan, karena kembali lagi kayak ke awal, kita dari awal tuh emang bisnis karena emang sampingan, buat sampingan kita tuh fokusnya tetap kuliah, jadi kita punya tanggung jawab besar gitu kalau kuliah. Jadi kita gimana jangan sampai ganggu kuliah walaupun bisnis juga gitu. Bagus banget, berarti kita harus pintar-pintar atur waktu. Iya, ya. Bener banget. Nah, buat brownies ini tuh udah ada offline store-nya belum sih? Untuk offline store-nya kita belum ada, tapi doain aja ya teman-teman biar kita punya offline store secepatnya. Amin. Siapa tahu bisa jadi ikon oleh-oleh Jogja ya. Iya, bener banget. Jadi yang pulang kampung bisa besok kalau ada offline store-nya bisa pesan di Puffs Kitchen. Nah, karena belum ada offline store-nya, sistem penjualannya lewat apa? Jadi untuk sistem penjualannya sekarang tuh kita buka open pre-order. Jadi kita udah tentuin nih tanggalnya, mereka open pre-order, mereka order gitu. Tapi untuk misalnya ada pemesanan yang dalam jumlah besar gitu, kita bisa terima, tapi dengan syarat kayak jangan yang mendadak gitu, jadi harus dari jauh-jauh hari, karena harus nyesuaiin jadwal juga kan. Sama kita ada minimum ordernya juga untuk yang by request kayak gitu, ada minimum. Menerima pesanan. Iya, benar. Oh, jadi selain open PO juga menerima pesanan. Nah, buat teman-teman yang mau ada acara ulang tahun, syukuran, hajatan, bisa langsung pesan. Bener banget. Iya, bener. Jarang ya. Iya. Kayak ulang tahun kan nggak selalu kue tar. Iya, ulang tahun tuh sekarang nggak selalu kue tar, bisa macem-macem. Nah, bisa juga pesan brownies di Puffs Kitchen. Nah, buat Melan ini ini kan produksi sendiri ya? Iya, bener. Ya? Bukan. Oh iya. Nah, itu ada tim produksinya sendiri atau gimana? Untuk produksinya, aku sama teman-temanku karena emang usahanya baru aja dirintis, dari segi produksi, finansial, atau kita nganterin barang tuh emang kita berdua, benar-benar berdua, semuanya berdua. Tapi ada kemungkinan juga besok kita nge-hire karyawan kan, doain aja kalau udah bisa. Iya, doain aja. Amin, kita doain aja ya teman-teman. Berarti modal itu dari kalian berdua ya? Iya benar, kita modal sama-sama bener dari kita berdua. Jadi emang dari awal kayak gimana ya kita cari modalnya biar nggak nyusahin orang tua juga kan. Kita benar-benar nabung. Waduh. Buat usaha ini kita sama-sama modalnya dari kita sendiri biar lebih kerasa gitu kan. Oh iya bener banget. Nah, untuk bahan bakunya ini nyetok atau kalau ada pesanan baru belanja ke pasar gitu? Nah, untuk bahan bakunya sendiri itu kita selalu stok, selalu ada untuk bahan bakunya. Jadi kita selalu siap pre-order kapanpun itu selalu siap. Kalau misalnya kita ada jadwal kosong, kita bisa langsung pre-order gitu, kita bisa karena kita udah stok barang-barangnya. Tapi cuman untuk produknya jadinya itu kita emang nggak ready stock gitu. Jadi emang kita
PO gitu. Oke, berarti bahannya ini udah ada ya? Iya. Nah, kalau misalnya ada nggak kendala kalau bahan-bahannya tuh expired kayak gitu? Soalnya kan ini makanan. Nah, gitu ya. iya bener banget kan. Kebetulan kalau yang bahan-bahan yang kita stok itu bahan-bahan yang kering, yang kita kalau beli juga lihat expirednya juga kan. Iya, makanya yang kayak lama iya gitu yang ya. lama, jangan mau rugi juga kan. Kita juga misalnya yang bahan-bahan kering gitu kan kita bisa stok banyak. Jadinya kita nggak perlu bolak-balik juga kan, belinya itu juga bisa ngurangin dari pengeluarannya juga kan. Buat transportasi. Iya, bener banget. Nah, ini Melan kan join ya sama temannya. Iya. Itu tuh sistemnya 50-50 kayak gitu atau gimana? Nah, emang udah disetujuin dari awal kan, emang kita modelnya semua bareng, semuanya usahanya juga bareng, kita juga bentuknya ini murni berdua, jadi emang untuk bagi profitnya emang kita segitu 50-50. Oke. Boleh nih Kak Melan kasih motivasi buat kita-kita. Oke, motivasinya tuh kayak pokoknya jangan takut buat nyoba hal-hal baru yang kalian emang di luar comfort zone-nya kalian, coba keluar. Jadi motivasinya nih ya buat kalian yang mau buka-buka usaha kecil-kecilan, mau ngerintis usaha tuh jangan takut buat nyoba hal-hal baru, jangan takut buat keluar dari comfort zone-nya kalian nih, karena kan lebih baik tuh kita tuh nyoba manis pahitnya ya, karena kalau manis ya kita yang ngerasain juga, kayak alhamdulillah nih misalnya katakanlah bisa berhasil, tapi kalau pahit-pahitnya kenapa-kenapa nih kita juga yang itu suatu proses belajar buat kita juga kan, karena kedepannya kita bakal bisa belajar, oh kesalahannya kita nih di sini nih bisa diperbaiki ke depannya. Nah itu sih yang penting, itu daripada menyesal karena nggak pernah nyoba kan, kita nggak tahu hasilnya belakangnya kan. Sama jangan cepet puas sama pencapaian-pencapaian yang kalian dapat. Puas boleh tapi secukupnya aja gitu. Oke, harus balance ya. Iya, berarti. harus balance semuanya. Nah, berarti manis pahitnya itu harus tetap dinikmati ya, soalnya itu bagian dari proses. Bener banget, nggak mungkin manis-manis terus ya. Iya, bener banget. Apalagi kita masih muda ya. Iya, bener banget. Nah, Kak Melan ini udah merasa puas belum sih di titik ini? Karena tadi kan ngomongin puas ya. Nah itu, kalau puas tuh belum ya, karena pasti itu misalnya kita targetnya di awal kayak gini nih, tapi kita waktu capek udah capek targetnya kita, tapi kan pasti ada target-target yang baru nih, kita pengen yang lebih kan. Nah makanya dari itu kita jangan kayak cepat puas dulu nih, jadi kan masih banyak target yang di atas yang masih belum kita jangkau gitu loh gitu. Target juga berkembang ya. Iya bener banget, berkembang. Nah harapannya Melan buat usahanya ke depannya ini gimana? Harapanku sih semoga usahanya ini bisa berkembang gitu kan, walaupun sama-sama masih kuliah tetap bisa ngembangin usahanya pelan-pelan, nggak apa-apa, yang penting nanti doain juga punya offline store, bisa bikin yang bener-bener kita ready stock terus nih, teman-teman bisa juga langsung pesan tanpa harus nunggu pre-order. Step by step. Iya, pelan-pelan nggak apa-apa. Semoga harapannya Melan terwujud. Amin. Ya. Amin. Wah, ini kalau beli berarti dapat packaging kayak gini ya? Iya, bener banget, kalau beli dapat packaging yang kayak gitu, super safety, browniesnya nggak bakal kenapa-kenapa. Lucu banget pakai kertas kayak gini, ada stikernya Puffs. Iya, bener banget. Yang ini? Nah, yang ini tuh kebetulan kita ada 2 macam brownies kan, maksudnya sama-sama brownies sih, tapi emang packagingnya kita bikin yang lebih affordable lagi. Kita jadi bikin yang cup versi murah-murahnya, kalau anak kecil nih yang emang belum ada penghasilan nih, kita bisa kasih yang cup-cup ini yang harganya lebih terjangkau gitu. Oke, berarti ini tuh buat yang baru mau cobain. Iya, makanya itu. Boleh dong. Mau dibuka? Oke, iya boleh. dong. Mau yang mana? Boleh banget loh Dinda, kalau mau makan cobain browniesnya. Serius? Iya. Wah, lumayan nih. Oke, aku coba ya. Iya, boleh banget. Kamu juga coba. Makan duluan aja deh. Berarti sebagai customer nih, cobain Hanis review ya. Oke, siap. Bentar ya. Iya, kita rasain dulu. Ini yang rasa? Ini yang topping almond. Topping almond. Iya. Enak banget. Enak. Asli ya. Jujur kan ya. Itu kayak apa manisnya nih? Tuh pas. Iya. Terus empuk juga. Iya. Nggak terlalu keras. Iya. Dan nggak enak. Iya. Manisnya pas kan. Nah itu dari awal juga kita pengen manis tapi yang emang pas gitu, nggak usah yang kemanisan banget, takutnya kan juga enak kan kita customernya gitu. Nah
Ini tuh waktu pertama kali produksi kan pasti bagiin tester kan? Iya. Nah itu dibagiin ke siapa aja? Ke testernya tuh kan kita pengennya emang Aku ambil satu lagi. iya boleh banget makan aja. Jadi kalau ke testernya tuh kita emang bagiin teman-teman terdekat dulu nih kan, kita emang kita masa jangkau keluar tapi orang-orang sekitar kita belum bisa kita jangkau kan. Jadi emang mulainya tuh dari teman-teman kita nih, teman-teman aku, dari teman-temannya yang partnerku juga. Jadi sama-sama kayak dibagiin, kita buat tester sama percobaan juga kan, berhasil nggak nih. Nah kita bagiin itu ke teman-teman. Terus teman-teman kebetulan approve, jadinya kita buat terus PO-PO-nya kayak gitu. Nah kalau buat teman-teman yang pengen pesen nih, caranya gimana? Oke, buat teman-teman yang mau pesen bisa dicek IG-nya Post Kitchen di bawah ini ya. Nanti dikasih Post Kitchen. Terus bisa pesen, di situ ada kontak personnya. Jangan lupa di follow juga. Jadi kita bisa ada kontak personnya, bisa pilih. Nah kalau buat promo-promonya nanti ini ya, jadi pantengin terus di IG Post Kitchen. Aduh, bakal ada promo nih. Iya bener banget, nantiin aja ya di Post Kitchen. Jangan lupa ya teman-teman, langsung dicek Instagramnya. Di follow juga jangan lupa. Iya, bener siap. Aduh, nggak kerasa ya kita udah di ujung acara. Iya, aduh cepet banget ya. Cepet banget. Iya, Nggak kerasa. ngobrol hai gitu ya. Nah, terima kasih banyak buat Melan atas waktunya. Melan ini benar-benar sangat menginspirasi, masih muda, baru mahasiswa baru, tapi udah bisa bikin usaha. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Melan. Ini percakapan yang sangat banyak memberikan manfaat ya, meskipun panas-panas kayak gini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.